Jadi hari ini kita akan membahas tentang dasar pemilihan uji statistik dulu. Nah, sebelum kita ke sana, kita review dulu ya tentang variabel. Jadi ketika kita menganalisis suatu data, kita harus tahu variabel-variabel kita apa. Jadi yang namanya variabel itu adalah objek pengukuran yang harus bervariasi. Jadi dia harus bervariasi ya. Kalau misal Shenin, dia penelitian tentang hipertensi di wanita, ya tentang hipertensi di wanita, hubungannya dengan penyakit jantung koroner gitu. Kalau semua subjeknya wanita, maka jenis kelamin di sini termasuk variabel atau bukan? Bukan ya. Jadi kalau di dalam pengukuran tersebut itu sama semua, ini bukan variabel. Jadi dia harus bervariasi. Kalau jenis kelamin akan kita sebut variabel kalau misalnya di dalam penelitian itu kita masukkan ada laki-laki, ada perempuan. Jadi sudah ada variasi di sini, ini bisa mempengaruhi penelitian. Nah, ini kita bisa sebut variabel. Oke. Kemudian contoh lain variabel adalah tadi ya, hipertensi terhadap penyakit jantung koroner. Nah, kalau misalnya dalam penelitian itu ada orang normal dan ada orang hipertensi, nah hipertensi di sini jadi variabel. Kemudian di dalam penelitian itu ada yang penyakit jantung koroner, ada yang bukan penyakit jantung koroner, maka ini adalah variabel. Kayak gitu ya. Nah, di dalam satu penelitian ada variabel independen dan ada variabel dependen. Variabel independen itu adalah variabel bebas ya, yang namanya juga independen, tidak bergantung, artinya dia bebas. Nah, kalau variabel dependen itu terikat. Ya, variabel yang tergantung. Variabel independen biasanya berupa sebab atau faktor resiko, sedangkan variabel dependen biasanya berupa akibat atau hasil. Jadi, independen akan mempengaruhi dependen. Yang namanya variabel independen akan mempengaruhi dependen. Ya. Nah, variabel independen itu nilainya tetap hingga akhir penelitian. Ya, jadi dia bebas. Bebas kita yang menentukan, tapi ketika kita sudah tentukan, itu akan bernilai tetap hingga akhir penelitian. Contoh, kayak misalnya Ratu-Ratu itu kan meneliti tentang pemberian dosis ekstrak daun X gitu ya. Nah, dosis ekstrak ini bebas nih Ratu tentuin, aku akan pakai dosis 20. Kemudian menurut deret hitung dosis berikutnya adalah 40, 80, 160. Ini bebas ya, artinya kita menentukan itu. Kemudian, nah ini akan tetap, dosis ini kan tentu akan tetap sampai akhir penelitian. Sedangkan variabel dependen itu adalah akibat atau hasil. Biasanya berupa akibat atau hasil. Yang namanya hasil tidak bisa kita perkirakan, kan? Hasil itu bergantung dari pelaksanaan pengukuran, pelaksanaan penelitian. Ya. Nah, tapi dia nilainya berubah-ubah. Kalau misalnya kita mengukur 1 minggu setelah diberikan ekstrak, itu akan berbeda hasilnya ketika kita mengukur 2 minggu setelah diberikan ekstrak. Ya, hasilnya akan berubah-ubah menurut waktu dan keadaan gitu. Itu ya, itu sekilas aja ya. Jadi biar teman-teman refresh lagi tentang pengertian variabel. Ini adalah pengertian variabel menurut fungsinya. Nah, untuk uji statistik kita penting dalam mengetahui skala variabel. Jadi ini yang akan mempengaruhi uji statistik kita. Ya. Bedakan uji statistik dengan desain penelitian ya. Desain itu adalah cara melaksanakan ya, baik itu ada observasional, ada eksperimental, itu cara melaksanakan. Kalau uji statistik digunakan untuk menganalisa hasil penelitian kita. Jadi tidak ada hubungan antara desain dengan uji statistik ya. Nah, terus uji statistik dipengaruhi oleh apa? Uji statistik dipengaruhi oleh skala variabel ya. Teman-teman sudah tahu insya Allah ya, ini skala variabel ada 2, ada kategorik dan numerik. Kategorik ini adalah skala yang dikelompokkan. Ya, kalau numerik ini adalah data kontinu nama lainnya. Data kontinu artinya dia berupa angka. Ya, mudah ya membedakan kategorik sama numerik, jelas banget kan? Kalau kategorik itu dia pengelompokan ya. Kalau numerik itu data kontinu berupa angka. Detailnya lagi, kategorik dibagi 2, ada ordinal sama nominal. Kalau numerik, ada interval sama rasio. Untuk
uji statistik, ya, teman-teman penting untuk membedakan kategorik sama numerik. Kemudian di kategorik juga teman-teman penting membedakan itu ordinal atau nominal. Tapi untuk numerik, ya, tidak perlu teman-teman bedakan antara interval atau rasio. Maksudnya tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi kalau numerik, oke, numerik tidak perlu kita pusing ini interval atau rasio ya, nggak perlu. Jadi yang penting kita tahu itu numerik gitu. Oke. Untuk kategorik itu ada ordinal sama nominal. Ya, kalau hati-hati ya, nominal. Nominal ini kategorik. Jadi nominal itu bukan angka di sini ya. Nominal itu kategorik. Nominal ini yang disebut variabel nominal adalah variabel yang setara, bukan peringkat. Contohnya adalah golongan darah. Golongan darah A, B, AB, dan O itu kan sejajar, tidak ada yang lebih tinggi. Contoh lagi, biasanya yang dibagi menjadi dua pengelompokan, seperti laki-laki, perempuan. Sakit, tidak sakit, merokok, tidak merokok, itu nominal ya. Kalau ordinal itu yang bertingkat. Bertingkat seperti tingkat pendidikan. SD, SMP, SMA. Underweight, normal, ya, overweight, obese, dan seterusnya. Jadi kalau dia bertingkat, pengelompokan yang kita bikin dia bertingkat itu ordinal. Nah, kalau numerik ada interval, ada rasio ya. Nah, ini kalau di uji statistik tidak terlalu berpengaruh. Kalau interval itu yang dia punya tidak memiliki nol alamiah ya, nol alamiah. Jadi kalau nol alamiah itu artinya dia kalau nol berarti nggak ada bendanya, kosong gitu. Atau pada variabel yang dia tidak memiliki angka nol. Tidak memiliki angka nol. Contohnya misalnya katakan skala nyeri itu dimulai dari angka 1 gitu ya. Nah, itu termasuk interval. Tidak ada skala nyeri 0 misalnya. Itu termasuk interval. Yang paling sering adalah suhu. Suhu 0 derajat Celcius itu interval karena 0 derajat itu adalah suhunya, bukan berarti tidak ada suhu, tapi memang suhunya di tingkat itu, 0 derajat. Ya. Kalau rasio itu punya nilai 0 alamiah atau 0 mutlak. Tidak memiliki nilai minus. Ya. Contohnya kadar. Pokoknya yang berbau-bau kadar itu semua adalah rasio. Kadar hemoglobin, kadar gula darah. Ya. Nah, kadar interleukin, mungkin kadar TNF-alfa, itu adalah rasio. Oke. Nah, untuk uji statistik, teman-teman cukup tahu ya, mana kategorik, mana numerik. Nah, untuk kategorik, apakah dia ordinal atau nominal? Nah, ini cukup berpengaruh untuk membedakan dia ordinal atau nominal ya. Oke. Selanjutnya kita ke dasar pemilihan uji statistik. Untuk uji statistik, sebenarnya kita ada dua tujuan penelitian. Apakah teman-teman ingin compare atau membandingkan saja, atau teman-teman ingin mengkorelasi atau mencari mencari pengaruh? Ya, kalau uji komparasi, ya namanya juga uji komparasi, artinya compare ya, uji untuk membandingkan. Nah, yang saya bahas di sini adalah yang bivariat dulu, analisis bivariat. Yang disebut analisis bivariat adalah analisis terhadap dua variabel, yaitu ada satu variabel independen dan satu variabel dependen. Ya, satu variabel independen dan satu variabel dependen. Itu yang disebut analisis bivariat. Oke. Nah, kita lihat dulu, kita breakdown dulu apa sih variabel kita. Ya, kalau variabel kita adalah kategori, variabel yang lainnya adalah kategori, maka apa ujinya? Kalau variabel kita kategori, kemudian variabel yang lain adalah numerik, maka ujinya apa? Gitu ya. Nah, yang pertama adalah kategorik dengan kategorik. Variabel kategorik dengan kategorik. Maka uji komparasi yang bisa kita lakukan adalah chi-square. Apa sih yang kita bandingkan di sini? Yaitu kita membandingkan proporsi, teman-teman. Proporsi ya. Contoh di sini. Seorang dokter ingin meneliti merokok ya, pengaruh faktor resiko merokok terhadap penyakit jantung koroner. Nah, berapa sih? Jadi yang kita bandingkan adalah
yaitu berapa sih persentase yang merokok dan jatuh sakit, berapa sih persentase yang merokok dan tidak jatuh sakit, berapa sih persentase yang tidak merokok dan tidak jatuh sakit. Ini yang kita bandingkan. Kemudian kalau misalnya kategorik dengan numerik, dua kelompok, yaitu ujinya adalah independent t-test. Kalau kategorik dengan numerik lebih dari dua kelompok, itu adalah one way ANOVA. One way ANOVA ya. Nah, apa sih yang dimaksud dua kelompok? Itu apa yang dimaksud lebih dari dua kelompok? Itu adalah dari penggolongan kategoriknya. Kalau misalnya, contohnya adalah pengaruh jenis kelamin terhadap kadar hemoglobin. Jenis kelamin ini adalah variabel kategorik ya. Jadi jenis kelamin adalah variabel kategorik. Yaitu variabel yang nominal ya, ada dua, laki-laki dan perempuan. Kalau numerik itu, kalau kadar Hb itu variabel numerik, ya kan? Berapa kelompok? Dua kelompok. Kenapa kok dua kelompok? Karena ada 1 sama 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Kita uji dengan independent t-test. Kenapa sih kok kita perlu uji statistik ya? Sebenarnya kan kita cukup nih membandingkan. Berapa sih kadar Hb-nya laki-laki tuh? Kita tinggal rata-rata aja, kita insya Allah bisa lah ya. Kita udah bisa ya ngitung rumus rata-rata ya. Kita tinggal aja mengukur berapa sih HB-nya laki-laki, berapa sih rata-rata HB-nya perempuan gitu kan. Nah, tapi ini sangat subjektif. Misal nih, ternyata HB-nya laki-laki 14, rata-ratanya HB-nya perempuan 12. Menurutku itu jauh, bedanya jauh. Tapi menurut mungkin Savana bedanya sempit, dempet nih bedanya. Nah, itu kan sangat subjektif. Itulah kenapa kita membutuhkan uji statistik biar semuanya itu sepakat bahwa perbedaan rata-rata laki-laki dengan perempuan itu signifikan. Dari apa? Dari independent t-test, kalau seperti ini. Begitu juga dengan chi-square tadi. Kalau menghitung prevalensi aja dari berapa sih yang rokok dan yang sakit, berapa sih yang rokok dan yang nggak sakit, kita bisa ya. Tetapi untuk menganalisis apakah ada perbedaan signifikan antara variabel-variabel itu, kita butuh analisis statistik namanya chi-square. Ya. Kalau yang one way ANOVA, nah ini ya, itu bila kita memiliki variabel dengan skala kategorik dan skala numerik, tapi di kategoriknya ini ada lebih dari dua kelompok. Contoh, apakah ini ya, balita, anak-anak, dan remaja berhubungan dengan kadar Hb. Kadar Hb di sini numerik, balita, anak, remaja di sini saya kelompokkan ya, ini adalah variabel kategorik. Jadi, ini adalah uji komparasi karena kita membandingkan nih berapa sih rata-rata kadar Hb balita dibandingkan anak-anak dibandingkan dengan remaja. Ya, jadi ini adalah komparasi. Nah, untuk kita tahu dia ini berbeda secara signifikan atau tidak rata-ratanya, maka kita perlu uji statistik supaya yang membaca penelitian kita itu sama-sama sepakat, oh ini tuh ada loh beda kadar Hb antara balita dengan anak-anak. Ada loh beda kadar Hb antara anak-anak dengan remaja, kayak gitu. Ya. Nah, uji komparasi yang lain adalah uji komparasi yang berpasangan. Yang dimaksud berpasangan adalah lebih dari satu kali pengukuran. Ya, contoh di sini. Jadi kita bedakan dulu, ada yang 2 kali pengukuran, ada yang lebih dari 2 kali pengukuran. Yang sebelah kiri, ini kan ada 2 kotak, artinya 2 kali pengukuran. Nah, 2 kali pengukuran ini diukur di kelompok yang sama. Diukur di kelompok yang sama ya. Jadi dia bersifat pre dan post test atau uji pertama, uji kedua, sebelum sesudah ya. Kalau dia variabelnya numerik, maka ujinya adalah per t-test. Kalau variabelnya ordinal, ujinya adalah Wilcoxon. Kalau variabelnya nominal, maka ujinya adalah McNemar ya. Contoh, kalau kita mau per t-test itu kondisi seperti apa? Seorang dokter ingin mengetahui pengaruh
pemberian kaptopril misalnya ya, terhadap tekanan darah. Jadi tekanan darah sebelum diberikan kaptopril ya kita evaluasi kan, ini di pretestnya. Nah, kemudian tekanan darah setelah diberikan kaptopril kita evaluasi juga ini di post-testnya ya. Nah, karena kaptopril, karena tekanan darah itu adalah variabel numerik, maka kita uji dengan per t-test. Oke, kalau dia yang diukur adalah variabel kategorik ya, bisa misalnya nih, misalnya berat badan ya kan, berat badan tapi oleh dokter ini dibagi menjadi ada underweight, ada normal, ada overweight, ada obes misalnya gitu. Nah itu kan jadi data ordinal. Jadi berat badan sebelum diberikan apa ya, misalnya buah manggis gitu ya. Berat badan sebelum diberikan buah manggis, tapi dalam pengelompokan yaitu underweight, normal, overweight, dan obes. Kemudian setelah diberikan buah manggis, dilihat lagi dia masuk underweight, normal, overweight, atau obes. Itu kan data ordinal. Maka ujinya adalah Wilcoxon. Kalau dia nominal, ya maka ujinya adalah McNemar namanya. Jadi seperti apa tuh? Contoh tadi ya, status hipertensi sebelum dan setelah pemberian kaptopril. Misalnya ya, atau enggak deh, misalnya ini status anemia sebelum dan setelah diberikan tablet tambah darah. Sebelum diberikan misalnya dia anemia, setelah diberikan anemia atau tidak anemia. Jadi datanya nominal, ini adalah McNemar untuk ujinya. Kalau kita melakukan pengukuran berulang-ulang, ya, misal yang sering dilakukan pengukuran berulang-ulang itu di mikro ya, setelah pemberian bakteri ya diukur berat usus misalnya gitu ya, berat usus sebelum diberikan bakteri, kemudian 1 jam setelah diberikan bakteri, 2 jam setelah diberikan bakteri misalnya gitu, dan seterusnya. Kalau datanya numerik, maka dia repeated ANOVA. Kalau datanya kategorik, kalau ordinal dia Friedman, kalau nominal dia Cochrane. Ya. Jadi yang disebut berpasangan adalah lebih dari satu pengukuran di kelompok yang sama. Ya. Bisa 2 kali pengukuran atau lebih dari 2 kali pengukuran. Itu untuk uji komparasi. Nah, ada juga uji korelasi. Kalau tujuan penelitian kita juga ingin mengetahui pengaruh. Ya. Kalau uji komparasi, tujuan penelitian kita hanya ingin mengetahui hubungan ya. Jadi ada hubungan atau tidak. Tapi kalau kita ingin mengetahui pengaruh, itu kita harus sampai ke tahap uji korelasi. Semua variabel sebenarnya bisa kita uji korelasi ya. Tapi utamanya variabel-variabel seperti ini ya. Kalau numerik sama numerik, ada variabel kita, skalanya adalah numerik. Kemudian variabel kita yang satunya, skalanya adalah numerik. Maka ujinya adalah Pearson utamanya ya. Kenapa kok tidak bisa diuji komparasi kalau seperti ini ya? Bayangkan ya, ini kan misalnya seperti ini. Jadi ini aku udah bikin grafiknya. Kalau misalnya aku punya variabel yang keduanya sama-sama numerik, kayak gini kan. Nah, kalau angka seperti ini kita nggak bisa komparasi, kita bisanya adalah korelasi. Kita menemukan titik, kemudian kita ambil garis lurus untuk persamaannya. Nah, bisa berbanding lurus, bisa berbanding terbalik ya. Jadi kalau numerik-numerik, datanya bisanya adalah uji korelasi. Utamanya kita ambil uji Pearson ya. Kalau numerik dan ordinal bisa juga kita korelasi yaitu dengan Spearman ya. Ordinal dan ordinal juga bisa kita korelasi dengan Spearman. Kalau variabel yang lain itu kurang lazim untuk dikorelasi ya. Tidak terlalu dibahas ya karena memang lebih cenderung ke komparasi ya. Jadi yang korelasi ya
yang kita korelasikan paling sering adalah numerik dengan numerik, karena memang udah nggak bisa kalau nggak korelasi ya, bisanya ya cuma korelasi dia. Nah, tapi ternyata ordinal juga bisa ya. Ordinal dengan ordinal kita bisa pakai Spearman. Oke. Nah, kalau kita ngomongin korelasi, kita tidak hanya mengevaluasi signifikansi atau kekuatannya ya. Jadi kita juga harus mengevaluasi koefisien korelasi, yaitu kekuatan korelasinya. Yang paling sempurna itu adalah 1, yaitu sangat kuat. Nah, kalau dia semakin sedikit semakin lemah ya. Nah, batas kuat adalah di 0,6. Koefisien korelasi 0,6 ya. Nah, koefisien korelasi ini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif ya. Kalau positif artinya dia berbanding lurus, kalau negatif dia berbanding terbalik. Jadi plus 1 sama minus 1 sama-sama kuat ya, teman-teman. Tapi kalau plus itu artinya variabelnya berbanding lurus. Semakin tinggi variabel X, maka akan semakin tinggi pula variabel Y. Kalau korelasi negatif berbanding terbalik. Semakin tinggi variabel X, maka semakin rendah variabel Y. Gitu, ya. Oke, jadi ini adalah dasar pemilihannya. Ya. Kan kita adalah teman-teman dari Fakultas Kedokteran ya. Tidak semua fakultas memberikan kuliah sampai ke rumusnya. Jadi target kita adalah mempelajari dasar pemilihan uji statistik. Ya. Oke. Nah, selain dari hal-hal yang tadi, kita juga perlu tahu tentang uji parametrik dengan uji non-parametrik. Yang disebut uji parametrik adalah uji yang membutuhkan distribusi yang normal. Ya, membutuhkan distribusi yang normal. Uji parametrik ini bersifat lebih kuat dibandingkan uji non-parametrik. Karena uji non-parametrik tidak perlu mengikuti suatu distribusi tertentu. Ya. Apa sih yang tergolong dari uji parametrik? Apa sih yang tergolong dari uji parametrik? Adalah uji yang mengandung variabel numerik. Ya, kayak gini, Pearson. Ini kan numerik-numerik. Ya. Perti-test, terus repeated ANOVA, kemudian independent t-test, one-way ANOVA, ini termasuk dari uji parametrik. Nah, uji parametrik itu punya syarat. Jadi kita kalau mau t-test, kita kalau mau ANOVA itu harus memenuhi syarat dulu. Apa syaratnya? Yang pertama, ada 3 ya. Jadi uji parametrik itu harus mengandung data kontinu atau data numerik tadi ya. Kemudian dia harus terdistribusi normal dan memiliki varian homogen. Dia harus terdistribusi normal dan memiliki varian homogen. Jadi harus keduanya ya. Harus normal dan homogen. Kalau dia tidak memenuhi salah satu, maka tidak boleh masuk ke uji parametrik. Ya, harus normal dan homogen. Dia kita ganti dengan uji non-parametrik. Jadi cita-cita kita itu adalah uji parametrik karena dia lebih kuat, lebih valid ya. Orang itu lebih percaya kalau kita menggunakan uji parametrik. Tapi kalau ternyata data kita sudah mentok nih, nggak bisa normal atau nggak bisa homogen ya, maka kita terpaksa harus ganti ke uji non-parametrik gitu. Jadi harus dua-duanya ya. Kalau misalnya normal tapi tidak homogen, nggak boleh. Atau kalau dia homogen tapi tidak normal, nggak boleh. Jadi harus dua-duanya. Nah, terus kita taunya gimana sih normalitas itu? Ya, kita taunya gimana sih uji normalitas itu? Kita juga bisa menggunakan uji statistik. Ya, namanya adalah Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Ini adalah uji normalitas untuk menguji apakah data kita normal atau tidak. Kapan kita pakai Kolmogorov-Smirnov? Kapan kita pakai Shapiro-Wilk? Kalau Kolmogorov-Smirnov bila jumlah sampel kita di atas 50. Kalau jumlah sampel kita di bawah 50, kita lebih memakai Shapiro-Wilk. Ya. Disebut dia normal kalau hasil uji statistik ini
mendapatkan nilai signifikansi atau nilai P lebih dari 0,05. Ya. Jadi harus lebih dari ya, teman-teman. Hati-hati, kalau uji normalitas itu lebih dari 0,05. Oke, ternyata dia normal nih. P-nya lebih dari 0,05, maka kita lanjutkan, yaitu uji homogenitas. Namanya Leven. Uji Leven. Leven ini juga sama, disebut homogen bila P atau nilai signifikansi lebih dari 0,05. Nah, kalau memenuhi syarat normal dan homogen, maka kita boleh lanjut ke uji parametrik. Apa aja sih tadi uji parametriknya? Ada yang termasuk adalah t-test, ANOVA, Pearson, dan seterusnya ya, yang memiliki data kontinu atau data numerik. Ya, jadi data numerik itu nama lainnya adalah data kontinu. Gitu. Nah, dari hasil ini disebut ada perbedaan, disebut ada korelasi bila nilai P kurang dari 0,05 ya, kurang dari. Jadi beda ya, kalau yang atas ini lebih dari, kalau yang bawah ini kurang dari. Nah, sebenarnya data yang normal itu seperti apa sih gitu ya? Data yang normal itu seperti apa? Jadi data yang normal itu apabila suatu kelompok data kita bikin grafik seperti ini ya. Maka ketika kita gambar suatu garis, dia membentuk gambar lonceng. Lonceng yang simetris. Kenapa kok dia bisa simetris? Karena nilai min atau rata-rata, median, dan modus berada di satu baris. Jadi nilai min sama dengan median sama dengan modus ya. Min itu rata-rata ya, median itu nilai tengah, kalau modus itu nilai yang paling sering keluar ya. Tapi ini sangat sempurna, tidak ada data yang sesimetris ini ya. Kadang-kadang dia menceng ke kanan ya, kadang-kadang dia menceng ke kiri gitu. Yang dilihat adalah buntutnya ini ya, buntutnya ya. Jadi kalau kita cuman membuat grafik ini gini aja, kita itu sangat subjektif untuk menentukan dia simetris enggak sih gitu ya. Ini miring enggak sih gitu ya. Makanya kita butuh uji statistik tadi ya. Namanya adalah Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk gitu. Yaitu konsep uji normalitas data adalah seperti ini. Cuman kalau kita cuman mengandalkan membuat grafik sendiri, kemudian kita lihat ini simetris atau enggak, itu sangat subjektif. Nah, untuk menghindari subjektivitas itu, kita butuh uji statistik tadi, namanya Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Nah, kalau yang disebut data homogen adalah data yang mirip. Ya, jadi suatu kelompok data itu juga nggak boleh terlalu bervariasi. Jadi kalau normal, data yang normal itu adalah data yang dia harus bervariasi ya, karena kan makhluk hidup itu nggak mungkin sama semua. Jadi dia bervariasi. Bervariasi seperti ini, ada yang angkanya, ada yang hasilnya kecil, kemudian tengah-tengah ya, kemudian besar. Nah, kemudian kalau dibikin grafiknya seperti ini. Cuman range ini ya, range ini tidak boleh terlalu lebar. Itu yang disebut homogen. Jadi dia harus bervariasi sih ya, ada yang atas, ada yang rendah, tinggi ya, tengah-tengah. Cuma antara yang tinggi, yang rendah sama yang tinggi ini nggak boleh terlalu lebar ya. Ini juga nggak boleh terlalu lebar. Jadi harus bervariasi tapi tidak boleh terlalu lebar. Itu arti dari data yang normal dan homogen. Gitu ya. Kalau misalnya datanya teman-teman adalah data kategorik, itu tidak perlu diuji normalitas atau homogenitas ya. Jadi yang perlu diuji normalitas atau homogenitas adalah yang punya data kontinu atau data numerik. Baru kita lakukan normalitas dan homogenitas. Kalau misalnya teman-teman ujinya chi-square, perlu nggak normalitas homogenitas? Chi-square kan kategorik sama kategorik, jadi nggak perlu. Kalau datanya kategorik itu tidak perlu di normalitas atau homogenitas. Jelas dia nggak akan normal, nggak akan homogen, karena itu bukan data numerik gitu ya.
gitu. Jadi uji normalitas dan homogenitas ini dilakukan apabila dia termasuk uji parametrik ya. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi syarat uji parametrik, maka kita ganti dengan uji non parametrik. Gantinya apa? Ini ada yang beberapa yang saya sebutkan ya. Sebenarnya banyak banget, cuman yang lebih sering kita pakai adalah uji-uji ini ya. Kalau misalnya nih, kita ingin independent t-test, tapi ternyata data kita tidak memenuhi syarat, maka diganti dengan uji non-parametrik yaitu Mann-Whitney. Kalau kita ingin one-way ANOVA, ternyata tidak memenuhi syarat, maka kita ganti dengan Kruskal-Wallis. Kalau kita pengennya per t-test, tapi tidak memiliki syarat, maka kita ganti dengan Wilcoxon. Kalau kita pengennya Pearson, tapi tidak memenuhi syarat, maka kita ganti dengan uji Spearman. Ya nggak apa-apa ya. Kalau memang data kita seperti itu, ya nggak apa-apa. Kita pakai uji non-parametrik gitu ya. Oke, itu tadi adalah dasar-dasar pemilihan uji statistik. Oke, cukup di sini.